Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Sufiati HSSEMM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Sebelumnya perkenalkan saya Sekar Sabira Purnomo dengan NIM 045 dari Program Studi Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Label Halal dan Konten Makanan Halal di Sosial Media TikTok terhadap keputusan pembelian konsumen Mejidaya Resto di Jabodetabek. Oke, next. Di sini masuk ke pendahuluan, yaitu ada latar belakang, di mana pangsa pasar terhadap makanan dalam lingkup global itu sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Nah, hal ini tuh berpengaruh ke arah produk makanan yang mengedepankan kualitas serta aman untuk dikonsumsi bagi seluruh kalangan. Sama halnya bahwa permintaan akan makanan halal juga terus mengalami peningkatan, khususnya pada umat muslim di berbagai penjuru dunia. Menurut Latif, Muhammad Syarifuddin Abdullah dan Ismail pada tahun 2014. Stabilisasi halal merupakan bagian penting bagi seluruh umat muslim, terutama muslim di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri tuh ada badan penyelenggara tentang kehalalan suatu produk untuk menjadikan patokan apakah barang tersebut tuh halal atau haram. Nah, badan penyelenggaranya itu biasa disebut dengan BPJPH. Nah, sertifikat halal akan dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan hasil dari audit yang telah dilakukan fatwa MUI yang secara tertulis menyatakan kalangan produk yang sesuai dengan syariat Islam. Penyebaran labelisasi halal pada makanan juga tidak hanya terjadi melalui kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Namun penyebaran melalui media sosial juga dapat terjadi di mana penggunaan media sosial di Indonesia ini telah menjadi salah satu fenomena juga yang sangat pesat dalam perkembangan teknologi. Hal ini tuh menunjukkan peran penting media sosial dalam memfasilitasi komunikasi dan interaksi antar individu dalam masyarakat modern yang telah terhubung secara digital. Next, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh sertifikasi halal terhadap keputusan pembelian konsumen Mujigae Resto. Yang kedua, ada bagaimana pengaruh konten makanan halal pada sosial media TikTok terhadap keputusan pembelian konsumen pada Mujigae Resto. Yang ketiga, bagaimana pengaruh secara simultan terhadap sertifikasi halal dan konten makanan halal di sosial media TikTok terhadap keputusan pembelian konsumen pada Mujigae Resto. Next di sini ada novelty. Jadi kebaruan pada penelitian ini tuh terletak pada penelitiannya yang mengkaji pengaruh sertifikasi halal dan konten makanan halal di sosial media TikTok uh, terhadap keputusan pembelian konsumen pada restoran Mujigae Resto. Nah, hal ini tuh diharapkan dapat memberikan wawasan pemahaman baru dalam pemasaran serta dapat juga menjadi acuan bagi praktisi, pelaku usaha dan pemerintah dalam mengembangkan usaha mereka. Oke. Next, di sini ada gap research. Jadi di sini menurut Sidik dan Haider pada tahun 2019, jadi semua variabelnya yang kayak seperti halal awareness, religious belief, itu semua tuh berpengaruh positif pada proses intention. Hanya halal awareness itu yang tidak berpengaruh positif terhadap proses intention. Nah, menurut Agung Nur Cahyo dan Heri Hudrasya, variabel halal awareness dan semua itu, seluruh variabel itu telah terbukti berpengaruh positif terhadap proses intention. Di mana tujuan penelitian yang saya gunakan ini yang pertama tuh untuk menguji dan menganalisis pengaruh sertifikasi halal terhadap keputusan pembelian konsumen pada Mujigae Resto. Yang kedua untuk menguji dan menganalisis pengaruh konten makanan halal pada sosial media TikTok terhadap keputusan pembelian konsumen pada Mujigae Resto. Yang ketiga untuk menguji dan menganalisis pengaruh secara simultan terhadap sertifikasi halal dan konten makanan halal di sosial media TikTok terhadap keputusan pembelian konsumen Mujigae Resto. Oke. Next di sini ada manfaat. Jadi manfaat di sini terbagi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Jadi di manfaat teoritis ini penelitian itu diharapkan dapat memberikan wawasan, pemikiran, dan pengetahuan baru yang nantinya dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan penelitian serupa. Manfaat bagi praktisi di sini ada bagi peneliti, di mana penelitian ini itu diharapkan menjadi sebuah proses pembelajaran yang memberikan tambahan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman sehingga peneliti dapat mengembangkan ilmunya. Bagi pelaku usaha, jadi penelitian ini diharapkan dijadikan acuan dalam pengembangan usahanya melalui variabel-variabel yang
ada di penelitian ini sehingga dapat mempengaruhi peningkatan pembelian konsumen. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi manfaat yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam mengambil langkah yang tepat dalam menjamin konsumen Muslim bisa mendapatkan kebutuhan mereka dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Oke. Next di sini ada landasan teori, yaitu yang pertama ada konsep halal, di mana halal ini berasal dari bahasa Arab yang berarti memperbolehkan, membubarkan dan melepaskan yang berlaku semua aktivitas manusia, termasuk dalam bisnis dan makanan sesuai hukum Islam. Nah, mengkonsumsi makanan halal ini merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam, dan itu menunjukkan ketaatan dan eh, agama dan peduli kesehatan. Oke, di sini juga ada konten makanan halal, di mana marketing ini tuh merupakan fungsi organisasional untuk menyampaikan nilai dan menjalin hubungan dengan pelanggan melalui cara yang menguntungkan. Menurut Sutarno, makanan halal ini tuh harus memenuhi kriteria kehalalan dan kesehatan seperti gizi, kebersihan, dan tidak berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Yang ketiga ada keputusan pembelian. Jadi keputusan pembelian itu merupakan bagian dari perilaku konsumen yang melibatkan pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi, alternatif pembelian dan perilaku pasca pembelian. Menurut Ciptono dan Kotler Armstrong pada tahun 2016, jadi proses keputusan pembelian konsumen ini meliputi biasanya 5 tahap. Itu ada pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Oke. Next, di sini ada penelitian terdahulu. Di sini ada 4. Yang pertama ada Evania Herinder pada tahun 2020. Jadi hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa minat beli ini berfungsi sebagai variabel penengah atau intervening antara kesadaran halal dan sertifikasi halal terhadap keputusan pembelian produk makanan halal. Yang kedua ada Wisnu Mahendri pada tahun 2020. Hasil penelitian ini tuh juga menemukan bahwa religiositas label halal dan kesadaran halal ini berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk KFC di Jombang. Yang ketiga ada Alifah Nur Fajrina dan Handayani pada tahun 2021. Jadi hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya eh, kesadaran halal dan gaya hidup ini mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya keputusan pembelian konsumen muslim itu bergantung pada faktor kesadaran halal. Dan yang terakhir ada Isje Pradina dan Aden Rohim pada tahun 2022, yaitu menghasilkan memperlihatkan bahwa label halal, kualitas produk, dan kualitas layanan ini memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk kopi kenangan, yang berarti bahwa label halal ini menjadi faktor krusial nih bagi produsen dalam meningkatkan jumlah konsumen. Oke, next di sini ada hipotesis dan model penelitian, di mana H1 ini ada uh, terdapat pengaruh yang signifikan antara label halal pada Mujigae Resto terhadap keputusan pembelian. Jadi menyatakan bahwa adanya label halal di Mujigae Resto ini akan mempengaruhi uh, keputusan pembelian pelanggan, di mana H2 ini terdapat pengaruh yang signifikan antara konten makanan halal pada sosial media TikTok terhadap keputusan pembelian. Nah, hipotesis ini tuh menunjukkan bahwa konten makanan halal yang dipromosikan di TikTok ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen juga. Nah, H3 di sini terdapat pengaruh yang signifikan antara label halal dan konten makanan halal sosial media TikTok ini eh, terhadap keputusan pembelian. Hipotesis ini menemukan kedua faktor itu, label halal di Mujigae Resto dan konten makanan halal di TikTok, untuk melihat apakah kombinasi kedua ini memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap keputusan pembelian atau tidak. Ya. Next, di sini masuk ke dalam metodologi penelitian, di mana definisi operasional pada penelitian ini ada dua, yaitu variabel independen dan dependent, di mana variabel independen ini X1-nya ada label halal, X2-nya ada konten makanan halal, dan variabel dependennya ini ada keputusan pembelian. Nah, pengukuran variabel ini pada penelitian ini tuh menggunakan skala Likert untuk mengukur pendapat individu terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.
yaitu untuk 1 yang sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Oke. Next di sini ada populasi. Jadi populasi penelitian ini tuh seluruh masyarakat beragama Muslim yang pernah melakukan pembelian makanan pada Mujigae Resto di Jabodetabek. Sampel pada penelitian ini melalui teknik non-probability sampling dengan jenis purposive sampling. Jadi dengan kriteria masyarakat Muslim yang berdomisili di Jabodetabek, berusia di atas 17 tahun dan pernah melakukan pembelian pada Mujigae Resto. Oke, di sini ada sumber data. Jadi ada 2 sumber data, yaitu data primer yang nanti diajukan melalui kuesioner dan data sekunder melalui dari sumber relevan yang dan terpercaya. Di sini juga ada jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada data kuantitatif dengan teknik perhitungan variabel, itu menggunakan skala Likert. Pengumpulan datanya, jadi teknik pengumpulan datanya merupakan survei dengan bentuk kuesioner. Dan yang terakhir ada teknik analisis data, ini menggunakan SPSS versi 26, yaitu ada analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.